Sapa sekali lagi sama Tuhan. Shalom di tempat ini. Shalom teman-teman, kita permuliakan. Kita datang di sini hanya untuk satu tujuan. Kita mau menyembah Dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari berikan fokus kita hanya buat menyembah Tuhan di pagi hari ini. Tidak perlu kita pandang apapun, biar kita fokus hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kami diberkati Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami ada di tempat ini. Kami sungguh Tuhan berbahagia karena kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami katakan, biar hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, biar hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami hargai kehadiran-Mu di tempat ini Roh Kudus. Kami hargai Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hanya Engkau yang bisa angkat, biar hanya Engkau yang ditinggikan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Tidak ada pernah habisnya pertolongan-Mu Tuhan. Tidak ada pernah habisnya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Itu kami nyatakan Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Itu kami nyatakan Tuhan lewat sembah syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biar persembahan kami, pujian kami, nyanyian kami, ini kami persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hati kami. Bahkan Tuhan melawat setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bawa terus kami naik Tuhan. Bawa terus kami menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari mulai naikkan syukur-Mu bagi Dia. Oh haleluya Yesus Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus bagi setiap kami. Biar kami hanya memandang kebaikan, biar kami hanya memandang wajah-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau pribadi yang sangat Tuhan menyenangkan hati kami. Engkau pribadi yang membuat kami hari-hari ini mampu Tuhan. Engkau pribadi yang senantiasa memberi pertolongan yang tepat bagi kami Tuhan. Padamu kami hanya berharap Tuhan. Padamu kami hanya menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami tinggikan. Biarkan hari ini kami boleh tenang menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hari ini kami ada ketenangan di dalam menyembah-Mu. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidup.
pujian ini. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan bagi setiap
percaya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku
pujian Tuhan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun Tuhan. Seperti pujian ini yang boleh kami nyanyikan Tuhan, kami ke setiap janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan apapun yang hari-hari ini kami boleh doakan atas bangsa kami, atas Tuhan Yesus keluarga kami, atas setiap pribadi kami, biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memerdekakan kami, Engkau yang melepaskan kami dari segala yang terikat Tuhan. Hari ini kami katakan, tidak ada satu tekanan, tidak ada intimidasi yang bisa menghalangi kami untuk dalam memuji nama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kita yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi sama-sama mengatakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oh, lebih lagi tepuk tangan yang dahsyat Tuhan, Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, saudara. Mari pujian yang terbaik buat Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus itu ajaib, ajaib. Tak terbanding bersatu, tak terbanding perbuatanmu Tuhan. Kau pertama Tuhan, segenap curahan, segenap curahan Tuhan. Ku serahkan rencanamu Tuhan. Tapi saya mau lihat, ada nggak roh yang menyala-nyala di tempat ini? Kalau roh menyala-nyala, pasti mulai bersuka cita. Amin. Kita puji Tuhan lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala, nyalanya milik Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, nyalanya milik Tuhan. Lebih lagi.
bersama kami di tempat-Mu yang kudus ini. Kalau Engkau bersama kami tidak takut dan tidak khawatir. Karena Engkaulah Allah Juru Selamat. Karena Engkaulah Allah yang hidup bagi kami. Setiap kelemahan kami Engkau tahu. Setiap kekuatan kami Engkau tahu. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami hari ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Urapi setiap hati, pikiran, dan telinga kami, supaya apa yang kami dengar memberi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan yang beriman bagi Tuhan. Sekali lagi haleluya. 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 Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau bertanya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk kepada firman Tuhan. Mari kita membaca kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 35. Satu ayat saja. Amin. Memang kalau ibadah seperti ini, seperti yang saya katakan, yang senyum, yang murung gak ketahuan ya. Karena semua pakai masker. Puji Tuhan kita mengikuti aturan ya dari protokol pemerintah. Tapi yang paling tahu adalah Tuhan Yesus, saudara ya. Siapa kita hari ini? Nah, mari kita membaca Yohanes 11 ayat 35 saja. 1, 2, 3. Maka menangislah Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Singkat sekali ayatnya Bapak Ibu ya. Maka menangislah Yesus. Nah saudara, tema kita hari ini Yesus menangis. Saya balikin ya. Tema yang paling singkat ya saudaraku, ya, dengan pengertian yang kuat, dengan pengertian yang benar ya saudaraku. Maka di dalam ayat ini memiliki ya makna yang sangat kuat. Meskipun ayat yang paling singkat ya saudaraku, di dalam Alkitab memang ada beberapa ayat yang singkat ya, seperti di Tesalonika tetaplah berdoa ya, itu juga singkat. Ayat ini juga singkat, maka menangislah Yesus. Bahkan dikatakan para teolog saudaraku ya, di dalam bahasa aslinya saudaraku, bahasa Yunaninya itu lebih singkat lagi, yaitu drakruo ya, drakruo yang sering disebut juga edakrusan ya, edakrusan yang kata dasarnya saudaraku drakruo. Jadi hanya singkat sekali, tetapi saudaraku memiliki ya arti yang sangat kuat bagi saudara dan bagi kita semua dan bagi semua anak-anak Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita tentunya tidak asing lagi ya membaca kitab Yohanes pasal 11 ini ya. Di situ juga diceritakan bagaimana Lazarus ya dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kitab ini tidak asing lagi bagi kita saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, makna menangis di mana saudaraku ya, Maria atau Marta, kalau kita melihat misalnya saudaraku ya di ayat yang lain, Maria ya saudaraku dan Marta mereka menangis saudaraku ya, mereka menangis
saudara nanti selidiki, ada ayat-ayat di situ bahwa mereka menangis karena adik kandung mereka yang bernama Lazarus telah meninggal. Ya, nah saudaraku, makna menangis ya oleh Maria dan juga oleh Marta saudaranya, saudaraku, dan juga oleh orang-orang Yahudi karena merasakan yang baru berduka. Beda saudaraku, arti menangis dengan air mata yang keluar dari Yesus, mata Yesus, ya. Nah, jadi saudaraku, kalau Maria menangis, dia menangis saudaraku meraung-raung. Biasalah saudaraku, kalau ada yang meninggal menangis benar-benar meraung, ya. Saya ini kan saudaraku dari Tapanuli, orang Batak. Nah saudaraku, kalau saya melihat orang Batak, saudara-saudara saya menangis kalau ada yang meninggal, salah satu yang dipanggil oleh Tuhan saudaraku di antara keluarga itu, saudaraku menangisnya luar biasa. Katanya begitu saudaraku, meraung. Ya, bahkan ada kebiasaan saudaraku menangis. Ya, saya berkatakan dalam bahasa Israel kunonya, nantoari baru dope macupang, mengkel dope, habis menari, ngai tinggal hokau, di mana mau bapak ni Jonah, gitu kan. Nah saudaraku, tapi ini saudaraku tidak dibuat-buat. Ya, dalam bahasa Israel kunonya mengandung saudara. Yang mengerti ya, katakan amin. Yang mengandung. Tapi saudaraku, beda ini dengan tangisan Yesus. Ini disebut klaios. Tangisan Maria, Marta dengan orang-orang Yahudi lainnya, mereka saudaraku menangis meraung karena kehilangan kekasih jiwa mereka yang bernama Lazarus. Ini yang disebut klaios. Ya. Tetapi saudaraku, menangisnya Tuhan Yesus itu bukan klaios, tapi edakrusen. Edakrusen artinya saudaraku, ya, mengeluarkan air mata tanpa teriakan. Dan ini jauh disebut daripada air mata buaya. Ya, ini tidak dapat disebut air mata buaya, saudara. Nah, saudara, ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Ya saudara tuh ya. Nah saudara, kalau saudara lihat lagi ayat di atas sebelumnya juga, katakanlah ayat 33. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, perhatikan saudaraku, di situ ada kata maskullah hatinya. Perhatikan ya, sekali kata maskul ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, yaitu menangis klaio tadi saudaraku, karena kesedihan meraung-raung, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya, perhatikan lagi ayat 38. Muncul lagi kata masgul, yaitu ayat 38. Maka masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan masgul? Nah masgul itu saudaraku bahasa Indonesia. Ya, kalau saudara misalnya ya dengan perlahan-perlahan ngecek ya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu akan menemukan ada beberapa makna. Bisa maknanya saudaraku bersusah hati, bisa maknanya bersedih hati saudaraku, ya bisa juga maknanya saudaraku murung. Ya, tapi saudaraku bisa maknanya bersedih hati, tapi bersedih hati oleh karena apa? Pertanyaan itu saudaraku. Yesus bersedih hati masgul karena apa? Apakah karena Maria menangis? Atau karena temannya? Karena Alkitab mencatat saudaraku ya, di ayat ini saudaraku, di ayat 4 ya,
di ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan yang mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Jadi saudaraku, sebentar dulu ya, saya akan berbicara dulu bahwa Maria, Marta, dan juga yang bernama Lazarus ini satu keluarga. Jadi Alkitab menuliskan, saudaraku, Yesus sangat mengasihi keluarga ini semua. Ya, Yesus sering, saudaraku, datang berkunjung. Nah, saudaraku, ketika Lazarus sakit, ya saudaraku, sebenarnya Maria sudah memberitahukan kepada Yesus, saudara. Ya, tetapi Yesus, saudaraku, ya mengundurkan niat untuk hadir sampai 2 hari. Ya saudaraku, dan kemudian sakit yang keras itu membuat Lazarus akhirnya meninggal, saudara. Ya, saudara nanti bisa lihat di situ, ya, ayat misalnya ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku, yaitu Yesus, pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ia tertidur dalam arti mati. Ya saudara, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sudah mengetahui bahwa dia mati. Ya, justru untuk itu saudaraku, dia mau membangkitkan. Artinya saudaraku, dia bukan klaios, dia enggak sedih, dia enggak meraung, ya saudaraku, karena kematian itu. Karena dia tahu dia datang justru akan membangkitkan dia, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mengapa dia masbul? Masbul, saudaraku, bisa sedih bercampur marah. Ya, sekali lagi, masbul itu berdasarkan apa saudaraku tadi kamus, bisa berarti sedih bercampur marah, tapi marah yang tidak berdosa. Kan ada di dalam Alkitab marah, ya, melakukan dosa, tetapi ada juga marah yang tidak melakukan dosa. Jadi saudaraku, bisa jadi masbul itu sedih, ya, bercampur marah, saudara. Ya, masbullah hatinya. Mengapa saudaraku dia sedih, saudara? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sekali lagi, dia sedih bukan karena keluarga ini adalah keluarga yang dikasihinya. Dia sedih, saudaraku, masbul hatinya atau meneteskan air mata bukan karena Lazarus ini mati, saudaraku. Tetapi saudaraku, saya catat di sini, mengapa Yesus menangis? Mengapa Yesus, saudaraku, masbul hatinya? Saudaraku, yang saya catat yang pertama adalah dia teringat akan akibat daripada dosa. Dia teringat akibat daripada dosa. Saudara sudah tahu kan akibat daripada dosa adalah maut. Akibat dari maut adalah, akibat dari kematian adalah kebinasaan ataupun neraka, saudara. Nah, saudaraku, Yesus hatinya mengeluarkan air mata, menangis, ya saudaraku, edakusen, meneteskan air mata, saudaraku, meskipun saudaraku Yesus tegar, tetapi juga dia memiliki emosi, ya saudara, ya. Jangan dipikir tidak memiliki emosi. Emosi yang tersentuh, saudaraku, ya, yang membuat hatinya sedih, termanifestasi, saudaraku, dengan cara menangis, yaitu mengeluarkan air mata. Jadi mengapa sedih, mengapa masbul, mengapa Yesus menangis? Pertama, saudaraku, karena Yesus teringat akibat daripada dosa. Maka yang pertama, saudara kasih Tuhan, ya, jangan kita berbuat dosa. Amin. Tadi ketika saya berkata akibat daripada dosa, saudara mengatakan kematian. Akibat daripada kematian, saudara mengatakan neraka. Saudara, di pikiran Kristus, bila mereka ini tidak percaya kemudian mati, saudaraku, maka masuk neraka. Nah, hari ini pun saudara kasih Tuhan, ternyata Yesus sangat benci terhadap dosa. Ya,
sangat benci terhadap dosa ya saudara. Saudara tahu mengapa dia sampai datang dari surga, saudara, ke bumi ini, sampai rela dia mati, saudaraku. Ya, sampai rela dia disalib. Mengapa? Saudaraku, karena dia benci dosa, karena untuk menebus dosa itu sendiri, saudara. Maka saudaraku, kalau ada orang yang dilihatnya, ya saudaraku, mati, ya saudaraku, belum mengalami perubahan, belum mengalami pertobatan, belum mengalami, saudaraku, di dalam hidupnya keselamatan, maka saudaraku, inilah yang pertama yang membuat Yesus meneteskan air mata. Edak kusem, ya, keluar air matanya oleh dia teringat kalau dosa itu sangat jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam ibadah minggu ketiga ini, saya ajak Bapak Ibu supaya jangan tinggal di dalam dosa. Saya ajak Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak kompromi Bapak Ibu terhadap dosa. Ya saudara, agar jangan kompromi terhadap dosa, karena Yesus serius. Karena Tuhan Yesus Allah kita yang hidup adalah Allah yang serius terhadap saudara dan terhadap saya, tentang keselamatan saudara dan tentang keselamatan saya. Dia yang hidup rela mati supaya saudara yang mati dan saya yang mati tidak mati masuk neraka, tetapi masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saudaraku dalam ibadah ini, saya mau menyampaikan kepada saudara agar saudara jangan kompromi lagi terhadap dosa, agar jangan melakukan dosa. Yesus sudah selesai dan mati 2000 tahun yang lalu. Dia telah disiksa, dia telah meneteskan air mata, dia telah meneteskan darah terakhir supaya saudara dan saya diselamatkan, tidak beroleh hidup yang binasa, tapi beroleh hidup kehidupan yang kekal. Setuju, katakan amin. Yesus menangis, saudara. Apakah saudara juga menangis? Karena begini, ada orang menganggap dosa itu sudah biasa di dalam hidupnya. Berbohong itu sudah biasa, menipu itu sudah biasa, berzina itu sudah biasa, korupsi itu sudah biasa, saudara. Saya mau katakan, di mata Tuhan itu tidak biasa. Di mata Tuhan itu luar biasa, yang menyakitkan hatinya, yang dapat membuat dia secara manifestasi, yaitu dengan cara menangis, meneteskan air mata, edak kusem. Jadi jangan saudara pikir Yesus tidak bisa menangis. Ya, bisa saudara. Dia punya emosi sama dengan saudara. Dia punya emosi sama dengan saya. Ya, dia memanifestasikan saudaraku yang kesedihannya lewat menangis, ya, keluar air mata saudara. Jadi saudara, rupanya dosa itu di mata Tuhan ngeri, ya saudara. Maskul yang kedua ini saudaraku, ya, mengapa hati Tuhan sedih? Kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini, ya saudaraku, mengapa hati Tuhan sedih? Karena kalau saudara lihat di ayat-ayat di bawah, misalnya ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Tapi artinya berbeda. Waktu orang-orang bangkit pada hari zaman, kata Marta. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan dia memanggil engkau, dan seterusnya. Akhirnya dia sampai kepada kuburan untuk membangkitkan yang bernama Lazarus.
Ayat 42, aku tahu bahwa kau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena semua orang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Kaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Saudaraku, ya, akhirnya Yesus melakukan ini, saudara, supaya yang bernama Maria, Marta, dan juga orang-orang Yahudi lainnya, ya, yang Klaios tadi itu, yang mereka, saudaraku, menangis terus. Ternyata, saudara, ya, Maria itu kalau kita bacakan firman Tuhan, dia kan orang yang dekat sama Tuhan Yesus. Ketika ada acara, dia dengar terus Yesus berbicara. Beda dengan Marta, saudara. Marta sibuk dengan, ya, kesibukannya lah, membuat makanan, minum misalnya, karena sang guru datang. Karena di pikiran Marta itu Yesus itu guru. Tapi di pikiran Maria, baca ayat itu, dia selalu mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi kakak beradik ini berbeda dalam konteks pengenalan akan Kristus. Tetapi di mata Yesus, kalau Maria ini adalah orang yang mengasihi. Ternyata saudara kasih Tuhan, ketika terjadi kematian oleh adik mereka ini, Yesus berharap sebenarnya kalau Maria tidak sesedih itu ketika dia menangis. Akhirnya Maria ketahuan sebenarnya kerohaniannya mengenai kebangkitan. Ternyata Maria termasuk saudaraku Marta, mereka pengertiannya mengenai kebangkitan ternyata berbeda. Padahal ketika Yesus datang yang terus menerus ke rumahnya, persekutuan itu sangat luar biasa, sangat indah. Sepertinya persekutuan itu seperti mereka ada di dalam kerajaan surga, karena betapa dekatnya mereka di dalam memuji menyembah, betapa firman Tuhan itu menjamah Maria, menjamah keluarga ini. Sehingga Yesus berkata, ya, Maria ini sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik karena dia sangat dekat. Ternyata ketika adiknya meninggal, ternyata makna kebangkitan berbeda lagi di dalam hidupnya. Inilah saudara yang membuat Yesus masuk. Ya, sering sekali kita bilang dia masuk karena meninggal. Maskul kenapa saudara kasih Tuhan, ya? Maskul karena ternyata saudara kasih Tuhan, pengertian keluarga dan orang-orang Kristen yang lain ketika terjadi, ya saudaraku, peristiwa meninggal itu, ternyata pengertian mereka berbeda dengan apa yang ada di dalam Kristus. Seperti inilah, aku pikir kalian sudah percaya. Ternyata kalian satu pun tidak percaya tentang kebangkitan. Padahal aku sudah mengatakan akulah kebangkitan. Nah saudara, terkadang kalau saudara ngomong kepada seseorang tentang kebenaran, tetapi seseorang itu tidak menerima kebenaran itu, berkali-kali saudara ngomong, tapi dia tidak terima, saudara bisa juga sedih hatinya. Saudara bisa juga masbuk. Jadi kemasbulan Yesus, saudaraku, terhadap Maria dan Magdalena, Maria dan Marta dan seluruh orang-orang yang ada, karena pengertian mereka tentang kebangkitan ternyata nol besar. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan juga saudaraku, ya, mengenai kata percaya. Ya, ini kan masbuk, menangislah Yesus. Ya, ternyata tangisan atau kemasbulan hati itu, saudara, oleh karena ketidakpercayaan mereka tentang saudaraku kebangkitan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya mau sampaikan di depan saudara, depan mimbar ini, saya di depan saudara, ya, bahwa saudara hari-hari ini harus semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kan
tidak gampang menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan itu tidak gampang. Butuh percaya yang serius. Butuh yang disebut saudaraku pisteu, pistis. Selalu saya mengatakan pisteu atau pistis, yaitu percaya yang melangkah. Bukan percaya yang sekedar percaya tapi tidak melangkah. Alkitab mengatakan iblis pun percaya kepada Yesus, tetapi iblis gemetar. Tuhan mau saudara dan saya tidak sekedar percaya, tapi percaya melangkah. Jangan sampai saudara penganut Kristus, percaya kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, ya sungguh-sungguh kepada Yesus, memberikan persembahan kepada Yesus, memberikan perpuluhan kepada Yesus, tetapi sesungguhnya saudara pun tidak percaya sesungguhnya kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ini pun membuat hatinya maskrur, membuat dia menangis, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan kita ulangi lagi Yesus menangis. Saudara yang kasih Tuhan, saya agak sedikit apalah dengan saudara hari ini, berbincang-bincang saudara. Kalau boleh saya bertanya kecil, saudara nggak usah jawab, tapi jawab dalam hati. Kira-kira kalau saya boleh menanya, siapakah di antara saudara yang mau dalam hidupnya tidak ada masalah? Jawab dalam hati ya saudara. Bisa jadi di tempat ini berkata, Tuhan aku tidak mau masalah deh. Saudara, kekristenan itu identik dengan masalah. Tapi saudara percaya, Tuhan berkata, ya, masalah itu tidak akan membuat kita menjadi jatuh tergeletak. Masalah itu tidaklah lebih besar daripada Tuhan yang akan menolong masalahmu dan masalah saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menyarankan kepada kita agar tidak berniat saudara untuk mengatakan, Tuhan angkatlah masalahku, Tuhan angkatlah persoalanku. Tadi kita telah melihat bersaksi bagaimana dia menghadapi COVID. Berbagai macam orang yang pernah menghadapi COVID, pergumulannya susah bernapas dan lain-lain. Tetapi saudaraku, dengarlah kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang mereka telah dipulihkan, telah disembuhkan. Artinya saudaraku, Yesus menolong mereka di sana ketika mereka teriak, ketika mereka berdoa, ketika tidak ada harapan. Justru disitulah Yesus berdiri menolong anak-anaknya yang terus berdoa, terus bergumul, terus memohon, terus merindukan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi saya berdoa, ya, saudara menghadapi hidup ini harus bersyukur. Hadapi saudara, hadapi. Ya, jadi yang pertama tadi saudara, ya, jangan berbuat dosa. Yang kedua percaya. Yang ketiga tadi yang dikatakan, ya, oleh, ya, kenapa Yesus menangis, ya saudaraku, ya, karena saudaraku, ya, dia melihat, menyaksikan, ya, praktek-praktek yang yang tidak tulus, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, tetapi di dalam kepalsuan dan kedagingan. Buah hatinya sedih, saudara. Artinya dia melihat kemunafikan-kemunafikan. Saya berdoa buat kita semua agar saudara jangan membangun kemunafikan di dalam hidup sendiri. Saya mau katakan kepada jemaat dan kepada hamba Tuhan agar jangan membangun ibadat yang berupa kemunafikan dengan Tuhan. Hiduplah apa adanya di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati semua anak-anakmu, apapun pergumulan mereka. Mereka yang sakit, kami percaya tidak ada yang sakit di tempat ini, tetapi keluarga mereka yang mungkin sakit di mana mereka berada hari ini, kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Anak-anakmu
yang mungkin selama ini kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan beri lagi pekerjaan yang baru. Tuhan tolong rumah tangga, Tuhan tolong keuangan mereka ya Tuhan. Karena mereka sudah datang beribadah kepada Engkau, karena memang Engkaulah Allah satu-satunya yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Angkat sekali lagi dulu tanganmu, terimalah berkat, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan berkat kasih karunia daripada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan berkat persekutuan yang manis bersama Roh-Nya yang kudus, yang selalu memberikan pertolongan, penghiburan dan penguatan, bahkan memberkati Engkau mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.